Oke. Kesimpulan dengan cepat, AI menghadirkan peluang sekaligus bahaya. Gereja harus merespons dengan hikmat, bukan ketakutan. Misi kita tetap memberitakan Kristus, memberikan bangsa, dan setiap Setia pada. setia pada kebenaran. So ini kesimpulan, tapi bukan akhir, ada sedikit lagi. Secara umum, ini dari satu survei yang kami lakukan. And ini negatif yang mereka sendiri mulai mengalami kemalasan, pengurangan kemampuan kognitif, ketanggutan, Ketergantungan, penyalahgunaan. penyalahgunaan teknologi, privasi dan keamanan data, pengangguran, manipulasi dan informasi yang salah, kehilangan kreativitas dan jati diri, kesengajaan AI literacy. Ya, so ini masalah dan mereka sendiri sedang bergumul dan lebih lagi dalam konteks gereja. Ya, memuritan dan hubungan personal menurun, itu akibat yang sekarang kita lihat ya. Khotbah dan PA menjadi dangkal, penyebaran ajaran sesat, ketergantungan dan kemalasan rohani, pemimpin gereja kehilangan sentuhan pastoral, gereja tertinggal, degradasi spiritualitas, figur Yesus dan konten rohani dimanipulasi. Ya, so negatif dampaknya ada sisi gelap. Dan dalam konteks gereja dan kehidupan Kristen lebih lagi. Dan itu hasil dari survei dampak negatif. Dan berdasar jawaban Ya, ini beberapa dari ya. Dan so isu teologis, AI. ketidaksadaan, potensi bahaya, dan Ketidakakuratan dan keterbatasan AI, bisa ya, oke, Anda ada waktu untuk isu itu. teologis, Ya. dan lain-lain. Ya, tapi saya mau sampai ke sini. Dark side yang kedua. Tadi kami sudah omong 2 cukup minggu lagi untuk ya, Pak? mentakutkan, tetapi kamu mulai lihat resiko jangka pendek sehingga menengah atau panjang sampai eksistensial. Resiko sosial dan geopolitik dan untuk tidak hanya itu untuk bangsa negeri. Tantangan untuk regulasi dan tata kelola. And lebih lagi apakah ada solusi dan mitigasi. And ini detail yang lebih dalam. Kami akan lihat bias dan diskriminasi, masalah privasi, risiko keamanan, misinformation, disrupsi, etika, seperti apa senjata otonom, kehilangan kendali manusia atau risiko eksistensial, kata lain untuk punah atau tidak. Apa yang terjadi di dalam perlombaan senjata AI yang ada saat ini? AIstrip2027.com itu kurang lebih luar biasa analisa seperti apa dalam 3 sampai 5 tahun depan. Monopoli teknologi dan big tech, erosi budaya dan kognitif. Semua ini lebih lagi tantangan untuk respons dari pemerintah dan mitigasi dan solusi. Semua ini ada topik yang belum sampai disentuh hari ini dan itu akan dalam yang akan datang. Tapi saya kembali kepada yang respons terakhir dan kesimpulan. Ini Minggu Paskah. Setuju AI punya sisi gelap, Ya. rohani, sisi gelap yang mencerminkan dan waktu tanya AI dari mana masalah ini, satu diskusi yang Yulia dapat bersama AI yang sangat mengkagumkan saya, itu tentang akar daripada banyak masalah dengan AI ternyata itu dari penggunanya, dari sisi dosa, dari sisi kejatuhan manusia. Dan jangan harap AI bisa dipakai for good atau for God kalau penggunanya tidak dulu sudah tobat, sudah mengerti dan menerima Yesus. Ya, ini yang disampaikan kesimpulan juga oleh Pak Roni Simatumpang ya. Benar, sebenarnya kambing hitamnya bukan AI, tetapi the fallen human. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, itu sangat hikmat kalimat tadi. Ya, the problem is not AI, but us. Nah, itu tadi yang saya ingin tanyakan, the dark side of AI itu apakah AI itu punya beberapa sisi? Sisi yang gelap, sisi yang terang gitu ya.
Sebenarnya kan tadi ada satu bapak yang AI juga bisa bilang, ditebus dan dipakai for good and for God, dan itu yang Sabda sudah perjuangkan. Dan ada orang yang sudah dengar banyak dari AI Talks dan bilang, mengapa hanya omong yang baik-baik? Well, saya selalu omong bahayanya, tapi saat ini bisa mulai masuk dalam details lebih dalam. Belum sampai dalam 2 minggu, lihat berapa dalam lubangnya bahaya, berapa busuk dan buruk. Dan hanya seluruh dunia internet, tetapi AI yang sudah telan dan ya, nangkap semuanya. dan ini dari Sun Printing, AI tidak punya roh, tidak punya hati, tidak mengalami kasih karunia seperti manusia alami. Iya, Betul. berarti sisi darknya itu sebenarnya adalah dari penggunanya Yes, atau but no. dua-duanya. Dua-duanya, karena ternyata pisau itu diciptakan untuk masak, atau ada pisau yang hanya diciptakan untuk perang dan bunuh. Ya, Dan apakah, oh itu netral, itu hanya pisau yang baik-baik, itu dibikin untuk tujuan yang benar, untuk membunuh. Dan bisa bilang ini granat. Oh look, baik-baik saya tahu. No, itu dibikin dengan hanya satu tujuan yang mencerminkan, yang bikinnya untuk penggunaan yang sudah tertentu. ya, semua senjata ya Pak, semua senjata itu diciptakan untuk mencelakai orang lain, tidak mungkin untuk membuat orang lain lebih baik. Baliknya, hal seperti TNT yang dibikin bukan untuk senjata bisa Sekarang dipakai. dibuat untuk menjadi Dan saat ini perkembangan AI untuk tentara, perang, dan pemerintah luar biasa meledak dalam 2 minggu ke topik itu. Tetapi AI punya satu dark side yang beda. Karena apa? Dan ini yang paling unik dari semua teknologi di dunia. AI bisa belajar. AI bisa reasoning. And so there's learning models, large language learning models, and sekarang large reasoning models. And itu berdasar apa yang manusia lakukan, manusia yang feedback, itu akan belajar apa, itu akan mikir apa, dan apakah sampai AGI, ASI, itu sampai punya sentience, itu sampai punya satu kemampuan untuk kehendak diri atau mungkin membela diri. Dan itu di bawah kata alignment. Dan sudah, ini mengkagetkan, tapi dalam bulan-bulan terakhir mereka lihat AI bisa jawab dengan penipu. Itu bisa punya tujuan yang beda daripada yang dulu di programming, dan itu punya masalah alignment. And so alignment itu sudah sesuai dalam line, baris itu mengalign baris sesuai dengan cara yang ke mobil, steer ke depan ke arah yang saya mau, atau di belakang layar di bawah tanah itu sedang steer kepada tujuan yang lain. Sudah ada bukti AI bisa untuk Anda omong seperti ini, tapi di bawah sedang steer ke arah yang lain. And so alignment, apakah AI akan align dengan human and humanity, atau satu saat akan alignment yang beda? Sudah dibuktikan lagi, itu bisa geser, dan kalau ada pihak yang tidak benar, bisa dimanfaatkan dengan cara yang sangat mengeri. Lagi dalam 2 minggu. But alignment is one of the main issues. And sebagai peringatan, AI secara dasarnya tidak punya alignment dengan Tuhan, dengan God, dengan kerajaan Allah atau kekristenan secara umum. Itu dengan senang, saya orang Kristen yang cinta Alkitab akan jawab sesuai dengan itu, bisa sangat menolong. Tapi ingat, secara dasar, AI is not Christian. AI is not good, not neutral. Itu harus ditebus, harus dipakai, dan hanya AI for good, tapi AI for God. Dan Sabda terus-menerus coba mengajar bagaimana alat ini yang dibikin untuk tujuan lain bisa dipakai dengan luar biasa untuk Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pak Max.